Baiklah, di sini saya akan membahas tentang siklus hidrologi. Siklus hidrologi merupakan pergerakan air dari bumi menuju ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi yang berlangsung secara terus-menerus. Siklus hidrologi tidak hanya membahas tentang pergerakan air, namun juga memastikan kualitas air yang dapat dikonsumsi dan penyebaran atau distribusi air di bumi. Siklus hidrologi juga mempertahankan ketersediaan air. Siklus ini menjaga konsentrasi intensitas cuaca dan suhu di bumi, termasuk timbulnya hujan dan salju. Dalam siklus hidrologi terdapat 3 siklus, yakni siklus pendek, sedang, dan panjang. Di sini saya akan membahas tentang siklus pendek. Pertama, diawali oleh pergerakan air yang mengalami evaporasi atau penguapan dari air laut menuju ke atmosfer, di mana di atmosfer pada ketinggian tertentu akan terbentuk kondensasi, di mana kondensasi ini adalah terbentuknya partikel es berukuran kecil yang akan membentuk awan. Awan yang sudah tidak dapat lagi menampung air akan melakukan presipitasi yang kemudian terjadilah hujan. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus sedang. Serupa dengan siklus pendek, siklus sedang terjadi ketika air laut sedang menguap. Namun, uap air akan terbawa angin ke daratan sehingga mengalami kondensasi. Kondensasi menjadi awan dan muncul hujan di daratan. Air hujan akan menyerap ke dalam tanah. Ada yang diserap akar tumbuhan seperti sungai dan parit. Kemudian sebagian air akan melewati berbagai macam saluran yang membawanya kembali ke laut. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus panjang. Siklus panjang terjadi karena evaporasi dan kondensasi air yang kemudian membentuk awan. Kemudian bentukan awan terbawa angin ke daratan tinggi, dan kemudian bentukan awan terbentuk dari hasil evaporasi danau, sungai, dan transpirasi tumbuhan. Ketinggian tempat mempengaruhi air menyentuh lapisan udara dingin sehingga berubah menjadi salju, dan itu yang terjadi hujan salju di musim dingin. Hal ini juga membentuk bongkahan es pada pegunungan tinggi. Berkat adanya gaya gravitasi, bongkahan es di gunung akan turun ke tempat yang lebih rendah yang dikenal dengan fenomena gletser. Jika gletser ini mencair, terkena suhu tinggi, akan mencair dan mengalir melalui perairan darat lalu kembali ke laut.